S2 temani aku butuh kamu. Maaf, Tante, saya harus memutuskan pertunangan dengan Wimala. Setelah saling bertegur sapa, Al disambut baik oleh Tika, mamanya Wimala. Setelah itu Al langsung to the point mengatakan maksud kedatangannya. Tika terkejut. Dia seperti ada di dalam mimpi saja karena tak ada angin tak ada hujan. Tiba-tiba Al memutuskan pertunangan dengan Wimala secara sepihak. Maafkan saya, Tante. Tika melirik ke arah Wimala yang tidak berkata apa-apa dan hanya memangis. Tika kira mereka hanya mengalami masalah kecil saja. Maklumlah, anak muda. Pikir Tika. Tapi, gak mungkin cuma masalah sepele kalau Al sampai bela-belain pulang dari Amrik ke Jakarta. Tika meragu lagi, dan hatinya begitu tidak enak. Tante gak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi, apa nggak sebaiknya kalian pikir lagi baik-baik, cooling down, barulah setelah itu bicarakan lagi. Tika menyarankan. Dia adalah seorang mama yang baik dan sabar, dia pun tetap ada di posisi netral walaupun belum tahu apa masalah yang sebenarnya. Biar Wimala aja yang cerita ke Tante, apa masalah yang sekarang ini sedang terjadi. Menurut saya, ini sangat fatal, dan rasanya saya nggak bisa memaklumi itu. Al juga bicara tenang dan lugas. Ada apa ini, Wim? Kenapa Al terlihat kecewa dan marah begini? Sementara kamu cuma nangis. Ada apa sih? Mama jadi nggak ngerti deh sama kalian. Tanya Tika pada Wimala. Ini salahku. Maafkan aku. Lirih Wimala tanpa berhenti terisak dan dia tak berani membalas tatapan mata sang mama. Ada apa? Kesalahan seperti apa, Wim? Wimala tak ingin menjawab, kemudian Tika menatap pada Al dan meminta jawaban pada Al. Biar Wim aja yang jelaskan. Itulah yang Al katakan. Tolong dong, jangan bikin Mama bingung kayak gini, Wim. Mama yakin kalau ini bukan sesuatu yang sepele lagi. Ini ada apa sebenarnya? Tika dengan sabar menunggu Wimala sampai berhenti terisak. Sementara Al teguh pada prinsipnya kalau ia tak akan mengatakan kesalahan Wimala pada Tika, biarkan Wimala saja yang mengatakannya. Wim? Tanya Tika lagi setelah beberapa saat. Aku selingkuh, Ma. Akhirnya Wimala mengaku. Tika mengelus dada. Tika akui kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan satu lagi, yang pasti akan bikin Mama kecewa dan marah seperti halnya Al. Lanjut Wimala, Tika semakin menyimak. Apa, Wim? Aku udah tidur sama selingkuhanku itu. Detak jantung Tika seakan berhenti, setelahnya hancur sudah hati Tika sampai berkeping-keping saat mendengar apa yang dikatakan oleh Wimala. Al lega, karena bukan Al yang mengatakan itu melainkan Wimala sendiri. Tapi, melihat reaksi Tika, Al juga memiliki rasa bersalah yang mendalam. Sudah pasti kalau Tika hancur saat ini. Kamu udah mutusin Win? Secepat itu, Al? Ada apa sebenarnya? Selain terkejut dengan kepulangan Al, Rinjani tambah terkejut ketika mengetahui bahwa Al lebih dulu menyelesaikan masalah dengan Wimala. Aku malu jelasinnya sama Mama. Ucap Al mulai sedikit menurunkan amarah. Ketika duduk berdua bersama sang mama, Al terlihat lebih tenang sekarang walaupun tersisa juga rasa sakit hati yang akan sangat sulit untuk ia sembuhkan. Cerita aja. Gak ada yang perlu kamu tutup-tutupi dari Mama. Mama kan mama kamu. Al, ada apa? Ayo cerita. Rinjani mendesak tapi dengan cara yang halus. Aku capek. Mau istirahat dulu. Aku rasa Nei bisa menjelaskannya sama Mama. Nei? Iya. Mama tanya sama Nei aja. Tapi Mama juga perlu bicara sama orang tuanya Wim. Bukan apa-apa, Al. Kalian ini sudah bertunangan. Satu langkah lebih dari sekedar berpacaran. Beberapa minggu lalu, keluarga kita bertemu dan bersatu dalam suasana yang membahagiakan. Bagaimana bisa ini berakhir secepat ini? Please. Ma, aku nggak bisa jelaskan. Ini terlalu menyakitkan dan sangat memuakan.
Al mulai bicara dengan nada tinggi lagi. Rinjani mengalah dan diam. Sepertinya masalahnya memang bukan masalah sepele. Ya sudah, istirahatlah. Al pergi ke kamarnya. Rinjani membiarkan Al beristirahat. Sementara itu, Anesha mengintip dari balik pintu kamarnya. Dia jadi kepo. Anesha agak kehilangan kehangatan kakaknya. Dia pun mengerti kalau sang kakak pasti sedang mengalami masalah besar. Sejauh ini pun, belum ada komunikasi antara Rinjani dan orang tua Wimala. Rinjani pun segan untuk memulai. Masalahnya, ini akan menjadi rumit sebab keluarga mereka sudah dipersatukan dalam sebuah ikatan pertunangan. Duh, ada apa ya? Aku harus langsung tanya sama Nei. Nei pasti tahu detail permasalahan yang dialami sama Al. Gitu, Tante? Gitu ceritanya. Dengan berat hati, Nayara menceritakan apa yang terjadi pada Wimala dan Al. Rinjani memang langsung menelpon Nayara seperti yang Al sarankan. Sebenarnya Nayara canggung menceritakan soal pengkhianatan Wimala. Tapi Rinjani terus dan terus mendesaknya. Rinjani speechless. Ternyata Wimala memang berkhianat begitu tega sehingga membuat luka yang sangat dalam bagi Al. Jika hanya selingkuh, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Tapi, aib Wimala dan Felix lah yang telah bersetubuhlah yang membuat semuanya kian kacau. Maaf, Tante. Sebenarnya aku nggak mau cerita soal ini. Ini benar-benar sensitif. Aku pun nggak menyangka kalau Wimala tega seperti ini. Nayara melanjutkan. Hatinya menjadi tak enak setelah bercerita. Ya, ini emang sangat sensitif. Kenapa ya Wim tega begini? Tante tuh sama sekali nggak melihat gelagat licik dari Wimala. Dia gadis yang baik, dia gadis yang menyenangkan. Tante juga merasa klop dan sayang gitu aja sama Wim. Tapi kenapa Wim nekat berbuat sejauh ini? Rinjani pun mengungkapkan perasaannya. Nayara sangat mengerti. Ini semua ulah Felix. Jadilah semua orang bahkan orang tua masing-masing dari Al dan Wimala mengetahui soal kenakalan mereka. Kayaknya si Wim terjebak, Tante. Aku juga mengenal Wim sebagai pribadi yang baik. Gak pernah sekalipun Wim bermain-main kayak gini. Tapi begitu mengenal Felix, semuanya menjadi hancur berantakan. Harusnya si Wim bisa jaga hati dan jaga diri dia baik-baik. Iya, Tante. Ketika sedang asik bercerita dengan Nayara, Anesha datang dan memberitahu kalau ada tamu di ruang tamu sedang menunggu. Ada tamu, Mah. Siapa, sayang? Tanya Rinjani pada Anesha. Mama papanya Kak Wim. Oh, ternyata. Baguslah. Dengan bertemu, maka masalah bisa diluruskan. Nei, ada tamu. Tante tutup dulu teleponnya ya. Kata Rinjani pada Nayara. Iya, Tante. Makasih kamu udah mau bantu jelaskan semuanya. Iya, sama-sama Tante. Semoga ada jalan keluar. Amin. Setelah berpamitan, telepon ditutup. Nayara berharap masalah selesai tanpa menimbulkan prahara yang lain. Ping! Baru saja Nayara menaruh ponselnya di atas nakas, tak lama ada notifikasi pesan masuk. Nayara cek dan ada pesan dari Al. Nei, temenin aku. Aku butuh kamu. Nayara mengerut kening, bersamaan dengan itu hatinya juga berdebar-debar tak karuan. S2 jadi pacarku. Di saat orang tua Wimala datang ke rumah, Al malah pergi ke rumah yang ditempati oleh Nayara. Di saat Al mengirim pesan, ternyata dia sudah menunggu di dalam mobil yang ia parkirkan tepat di depan rumahnya. Nayara terpaku di depan jendela kamarnya. Nayara mengintip lewat tirai kamar dan hatinya kian kacau ketika mengetahui Al sudah ada di depan rumah. Jangan datang terus, Al. Aku takut aku terlalu nyaman berteman sama kamu. Aku takut nanti semakin gak rela andai kamu sudah menemukan pengganti Wimala. Please, batin Nayara dan matanya tak beralih dari mobil Al. Derd, ponsel di tangan berdering lagi. Siapa lagi kalau bukan Al yang menelpon?
Pasti Al ingin meminta Nayara untuk segera membukakan pintu. Dengan tangan agak gemetar, Nayara mengangkat panggilan telepon itu. Belum tidur kan? Cepat keluar. Temenin aku cerita. Ucap Al begitu panggilan tersambung. Tadi aku dengar ada orang tua Wim datang ke rumah kamu. Kok kamu malah pergi dari rumah sih, Al? Tanya Nayara walau agak meragu. Aku nggak mau terlibat lagi. Tapi kan harus selesai, Al. Kamu nggak boleh menghindar. Setidaknya selesaikan dengan baik. Aku anggap ini udah selesai. Al, tenangkan dulu hati kamu dan hadapi semuanya dengan pikiran terbuka. Ya udah, temannya aku nenangin hati. Kenapa sih dari tadi bawel banget? Omel Al. Omelan Al malah membuat Nayara tersenyum walaupun hanya senyum samar. Ya udah, pakai jaket yang tebal. Gak usah pakai jaket kali, kan kita mau duduk di teras aja. Enggak, kita akan keluar. Keluar? Keluar kemana? Ikut aja. Gimana dengan Jenny? Ajak aja. Tapi udah tidur, ngajaknya gimana? Tinggal aja. Kita perginya nggak akan lama kok. Ya ampun, tega banget. Bisa nggak sih? Nayara sedang tak ingin bertengkar, dia pun memutuskan untuk menurut. Nayara mencari jaket dan memakainya. Sebelum pergi, Nayara mendekat ke arah ranjang di mana Jenny sedang terbaring dan tertidur lelap di atasnya. Zan, kakak pergi dulu. Kamu tidurnya yang nyenyak aja ya. Nayara berbisik sambil mengelus kepala lalu mengecupinya. Nayara memastikan adiknya tidur dengan nyaman, dengan begitu ia bisa sedikit lebih tenang meninggalkannya sendiri. Jujur saja, Nayara juga tak ingin menolak ajakan Al sebab Nayara tahu kalau saat ini Al sedang sangat tidak baik-baik saja. Nayara mengunci pintu lalu berjalan ke arah mobil. Setelah itu Nayara masuk dan duduk di jok di samping Al yang menunggu di depan kemudi. Kita mau pergi kemana? Tanya Nayara. Jenny? Tanya Al yang setelah berpikir ulang, ia merasa cemas juga kalau meninggalkan Jenny sendiri di rumah. Udah tidur. Udah nyenyak banget kayaknya. Ya udahlah, kita nggak kemana-mana. Al sudah memutuskan. Dasar labil. Emang kalau lagi patah hati jadi selabil ini ya? Batin Nayara. Tapi dia tidak bicara langsung karena takut menyinggung perasaan Al. Ya udah, ayo masuk. Ajak Nayara. Di sini aja. Di mobil? Ya. Baiklah. Nayara maklumi itu. Mungkin Al memang hanya ingin ditemani, tak peduli dimanapun tempatnya. Beberapa saat mereka hanya diam. Nayara hanya menunggu Al membangun topik pembicaraan. Nei. Iya, Al? Menurut kamu, apa aku keterlaluan karena nggak ngasih kesempatan buat Wim? Tanya Al. Mereka mulai menemukan topik obrolan. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tukas Nayara. Lantas, kalau aku maafin Wim terus ngasih dia kesempatan kedua, apa itu bisa menjamin dia nggak akan ngulang lagi kesalahan yang sama? Itu balik lagi ke Wimnya sendiri. Apa dia bisa lepas dari bayang-bayang Felix, atau enggak? Bukan cuma selingkuh aja, tapi yang bikin nyesek karena mereka udah melampaui batas. Al terlihat begitu marah saat mengatakan kalimatnya. Terlihat jelas kalau Al memang masih begitu muak saat ingat kalau Wimala dan Felix pernah melakukan hubungan badan. Itu benar-benar sudah di luar batas wajar. Iya sih, Wim udah terlalu jauh melangkah ke jalan yang salah. Jadi, menurut kamu, keputusanku ini udah bener kan? Kalau kamu yakin, ya, turuti aja. Just follow your heart. Mereka diam lagi, cukup lama. Nayara juga bingung bagaimana cara menghangatkan lagi suasana. Nei. Jadi pacarku? Hah? Gimana? Tika dan Restu berderai air mata meminta maaf pada Rinjani dan Julian. Mereka terlihat sedih, menyesal, malu dan terpukul di dalam satu waktu yang sama. Julian dan Rinjani pun masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Walaupun yang berbuat salah adalah Wimala,
Tapi ini adalah kesalahan fatal yang telah mematahkan harapan dan angan indah mereka semua. Kami nggak tahu dengan cara apa kami hatap. Julian dan Rinjani pun masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Walaupun yang berbuat salah adalah Wimala, tapi ini adalah kesalahan fatal yang telah mematahkan harapan dan angan indah mereka semua. Kami nggak tahu dengan cara apa kami harus meminta maaf pada Al dan pada kalian. Sungguh kami pun syak saat Wimala mengakui semua kesalahannya. Walaupun ini adalah urusan di antara Wim dan Al, tapi tentu saja kita semua sebagai orang tua tidak bisa membiarkan begitu saja. Kami sangat memaklumi kemarahan Al, kami sangat memaklumi kekecewaan Al, tapi yang paling utama sekarang adalah mohon maafkan kesalahan kami, putri kami. Tika bicara penuh sesal. Dia bicara sambil menangis dan Rinjani bisa sangat mengerti bagaimana posisinya saat ini. Rinjani sebagai seorang ibu juga sangat merasakan apa yang dirasakan oleh Tika. Pasti syak dan mengguncang jiwa. Setiap orang tua memang tak bisa 24 jam mengawasi anak-anaknya. Kenakalan akan selalu terjadi, tapi kalau kasusnya seperti yang Wimala alami, rasa sakit dan rasa malunya menjadi berkali-kali lipat. Kami juga sangat syak. Bahkan Al tidak bercerita apa-apa, dia baru menceritakan semuanya beberapa saat lalu setelah dia menemui Anda. Tukas Rinjani, dia berusaha keras bersikap tenang. Pasti Al diam karena terlampau kecewa. Pasti. Ini memang sangat mengejutkan. Saya menyayangkan kenapa Wimala bersikap seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, kalian adalah orang tuanya. Biarlah kami yang menenangkan Al, dan Anda juga sebaiknya sekarang lebih fokus memperhatikan Wimala. Rinjani begitu bijak dalam menanggapi kasus ini. Tika dan Restu pun terlihat lebih tenang sekarang. Dia sangat tenang dengan sikap Rinjani dan Julian. Tika dan Restu mengira kalau orang tua Al akan ikut murka dan mencaci maki perbuatan Wimala. Ternyata tidak seperti itu. Terima kasih banyak. Tapi, soal kelanjutan hubungan Al sama Wimala, saya serahkan semua keputusan pada Al. Saya tidak bisa membantu untuk memperbaiki itu. Tambah Rinjani. Ya, saya mengerti. Pengertian dari Anda sudah sangat cukup bagi kami saat ini. Anda nggak boleh goyah. Anda harus tetap kuat menghadapi masalah ini. Rinjani tetap menunjukkan empati sambil tersenyum, walau senyumnya tidak selepas biasanya. Terima kasih banyak ya. Urusan para orang tua sudah selesai. Sepertinya tidak akan berlanjut dan mereka tidak akan mungkin akan berselisih sebab mereka berlapang dada menerima masalah ini. Sementara itu, sepeninggal Al, Nayara bengong dan auto diserang insomnia. Sampai dini harinya, Nayara masih bengong dan menikmati debaran hebat yang tak mau berhenti di dalam hatinya. Ucapan Al tadi masih saja terngiang-ngiang di kepalanya. Jadi pacarku, S2 jangan tambah buat kecewa. Starfood. Baru saja Nayara akan menyibukkan diri di dapur untuk membuat sarapan, di luar malah terdengar seruan Abang Ojol, suaranya tepat di luar rumah. Siapa yang pesen makanan? Jani? Gumam Nayara keheranan. Sarapan udah siap, Kak. Duh, aku harus cepet-cepet ke sekolah nih. Nggak boleh telat. Di saat yang sama, Jani muncul dan setengah berlari di tangga rumah. Kamu pesen makanan di Starfood? Tanya Nayara yang juga mulai berjalan ke arah pintu. Enggak kok. Aku kan nggak dibolehin jajan sama Kak Neh sebelum Kak Neh gajian. Batah Jani. Entahlah, Nayara juga tidak tahu. Dia membukakan pintu dan seorang abang ojol sudah menunggu di depan pintu dengan satu kantong berisi 2 kotak makanan. Mbak Nayara? Tanya ojol itu. Iya. Jawab Nayara dengan wajah agak meragu. Ini ada kiriman dari Mas Alve Andra. Al? Al yang memesan dan mengirimkannya via ojol? Bukankah itu sesuatu yang sangat membaperkan? Al berubah terlalu drastis sehingga Nayara sulit untuk membiasakan diri.
Pasca putus dari Wimala, bukannya menunjukkan keterpurukan, Al malah bersikap manis pada Nayara. Nayara tak lantas larut karena dia tahu kalau Al melakukan itu bukan dari dasar hatinya, melainkan untuk mendistraksi rasa sakit hatinya atas pengkhianatan Wimala. Silakan, Mbak. Ojol itu menyodorkan paket makanan itu sehingga membuntukan lamunan Nayara. Dari Alve Andra ya? Tanya Nayara sekali lagi untuk memastikan. Iya betul, Mbak. Ya udah, makasih ya Mas. Sama-sama. Nayara menerima paket makanan itu sementara Bang Ojol sudah pergi meninggalkan Nayara dalam keadaan sedikit bingung. Al? Apa ini maksudnya? Gumam Nayara. Kak, ada apa sih? Itu apa? Jani datang mendekat menanyakan apa yang terjadi. Kayaknya ini bubur. Jawab Nayara tidak yakin. Loh, kakak pesen? Nggak jadi masak? Baguslah, aku harus segera sarapan dan segera pergi ke sekolah, Kak. Jani begitu senang. Ambil nih, sana sarapan. Oke. Nayara tidak mengatakan kalau itu makanan kiriman dari Al. Biasanya Jenny akan menggoda habis-habisan. Apalagi Jenny seringkali mengendus perasaan Nayara yang memang menyukai Al di dalam diamnya. Bukan hanya kiriman sarapan saja, saat Nayara sudah ada di tempat kerja pun, Al sengaja datang dan ikut menyibukkan diri di catering milik sang mama. Kebetulan, di hari ini personil catering sedang lengkap. Nayara dan Rani yang belakangan jarang hadir, hari ini benar hadir. Rinjani selalu menceritakan apapun pada Rani dan sungguh Rani sangat syok ketika mendengar apa yang terjadi di antara Al dan Wimala. Di saat Nayara dan Al sibuk menghitung jumlah pesanan masuk, Rinjani dan Rani sibuk curhat sambil pura-pura inspeksi di dapur. Kita cerita di luar aja. Kasian kalau Al sampai inget lagi sama masalah ini. Walaupun dia kelihatan biasa-biasa, tapi aku yakin kalau dia sakit hati banget. Bisik Rinjani. Tega banget ya. Ponakan kesayangan disakiti sampai sekejam ini. Sumpah, Wimala nggak ada perasaan banget. Aku juga nggak nyangka loh. Wimala itu gadis yang manis. Kenapa bisa berbuat sejauh ini? Rani merespon dengan penuh amarah. Esti, ceritanya di luar aja yuk sambil ngopi. Biarlah Nayara yang handle sementara. Ajak Rinjani. Oke. Rinjani dan Rani pamit untuk pergi ke kafe terdekat. Dengan alasan ingin minum kopi untuk melepaskan rasa kantuk. Nayara dan Al berjanji akan menghandle pekerjaan dengan sebaik mungkin. Hanya saja, Nayara agak canggung bekerja sambil diawasi oleh Al. Apalagi setelah Al meminta Nayara untuk menjadi pacar dan setelah Al mengirim makanan untuknya tadi pagi. Kapan kamu kembali ke Amrik? Tanya Nayara untuk menghidupkan suasana. Besok. Jawab Al sambil memperhatikan cara Nayara menghandle orderan masuk. Oh, kayaknya kamu ngerasa nggak terjadi apa-apa di antara kita. Kata Al dan dia melirik ke arah Nayara yang semakin merasakan perasaan yang kacau. Emang ada apa? Nayara berpaling ke sisi yang berlawanan dengan posisi Al saat ini. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti atau apa? Sindir Al. Apa sih, Al? Bentar ya, aku mau laporin ini ke Pak Pian dulu. Kata Nayara mencoba menghindar dan hendak pergi, tapi Al malah menarik pinggang Nayara sehingga Nayara tak bisa pergi kemana-mana. Al? Apa-apaan ini? Tanya Nayara kaget lalu kemudian gugup. Posisi mereka menjadi sangat dekat. Perasaan Nayara yang sudah kacau sejak awal, bertambah kacau lagi. Jangan bikin aku tambah kecewa. Kamu tahu betul aku sedang kecewa. Ucap Al sambil menatap Nayara dengan sangat tajam dan intens. Terus apa yang bisa aku lakukan buat kamu, Al? Aku juga nggak tahu. Suara Nayara masih terdengar gemetar. Turuti apa yang aku minta?
Nayara mulai curiga. Sepertinya Al hanya ingin bermain-main, menjadikan Nayara sebagai selingan dan penawar rasa sakit. Tapi apakah itu akan berguna? Apakah itu akan berhasil? Sementara yang Al cintai adalah Wimala, dan yang membuat Al terluka juga Wimala. Jadi, ucapan kamu semalam itu bukan permintaan, tapi perintah? Tanya Nayara dengan sorot mata agak kecewa. Ya, kamu mencoba dominan atas aku. Memangnya aku ini siapa di mata kamu? Mata Nayara mulai berbinar karena kecewa. Kamu harus menuruti apa yang aku mau. Tanpa aku jelaskan, harusnya kamu tahu siapa kamu di keluarga aku. Sungguh Nayara kecewa. Entah karena sedang sakit hati, atau karena apa, tapi Al terkesan begitu dominan terhadap Nayara. Nayara langsung sadar dan mengerti kalau maksud Al adalah, kamu dibantu oleh keluargaku, oleh sebab itu kamu harus menuruti apapun yang Al katakan. Nayara tak bisa membantah itu, terlebih Rinjani dan Julian sudah memberikan banyak bantuan dan kasih sayang yang berlimpah yang tidak Nayara dapatkan dari ayah kandungnya. Jangan menghindar, sekarang kamu adalah pacarku. Aku merasa nggak perlu lagi menunggu jawaban kamu. Nayara tertunduk dan rasanya dia tak ingin bertatapan lagi dengan Al. Al yang dia sukai dalam diam terlihat berbeda sekarang. Nayara kecewa dengan sikap Al. Dia sakit karena Wimala, tapi Al seolah melampiaskan pada Nayara. Jelaskan. Terus apa yang kamu harapkan dari aku? Apa yang kamu inginkan dari hubungan ini? Aku rasa ingin gak berarti apa-apa. Ini gak akan menyembuhkan luka yang kamu rasakan. Aku pulang, nanti sore aku jemput lagi. Al melepaskan Nayara dan dia bersiap untuk pulang. Nayara menegakkan tubuhnya dan diam saja tak mengatakan apa-apa. Yang pasti, Nayara tak menyangka kalau Al bersikap cukup tega seperti ini pada dirinya. Nayara sadar kalau Al memang sangat kecewa atas pengkhianatan Wimala. Al tak bisa melampiaskannya pada Wimala, tapi Al malah menjadikan Nayara sebagai alat untuk mengkonversikan kekesalannya itu. Entah apa tujuan Al ke depannya. Yang pasti Nayara tak senang atas status barunya saat ini. S2 rindu ayah. Jangan senang dulu. Kamu itu cuma alat. Kamu itu cuma dimanfaatkan. Kamu sama sekali nggak berarti apa-apa. Yang benar-benar Al cintai cuma aku. Cuma aku seorang, Nay. Nayara bangun dalam keadaan berkeringat. Awal hari yang buruk untuk menjalani aktivitas di hari yang baru ini. Nayara bermimpi, tapi tidak seperti bermimpi. Dia terus saja mendengar ocehan suara Wimala di alam bawah sadarnya. Sangat aneh memang, tapi itu merupakan sebuah keresahan yang Nayara rasakan secara terus-menerus sejak Al bersikap sangat semena-mena kepadanya. Menghindari Al, Nayara meminta izin untuk tidak masuk kerja hari ini. Malam ini Al akan kembali ke Amerika. Sudah pasti kalau Al akan menemui Nayara untuk kepentingan yang tidak jelas. Nayara memang suka pada Al, tapi kali ini dia tidak senang dengan interaksi intens bersama lelaki 20 tahun itu karena semuanya tidak berjalan seperti yang ada di dalam harapan Nayara. Melainkan hanya untuk menyembuhkan luka Al sendiri. Tiba-tiba Nayara merindukan ayahnya. Seburuk-buruknya seorang ayah, tapi tetap saja anak perempuannya akan merindukannya. Nayara datang ke tempat ayahnya bekerja sambil membawakan makan siang. Beberapa bulan terakhir ini, Romi sudah tidak bekerja di perusahaan yang lama. Sekarang dia adalah seorang supervisor yang ditugaskan di dalam sebuah proyek gedung besar. Kok kamu tahu ayah kerja di sini, Nay? Ada apa? Tumben-tumbenan kamu datang menemui ayah. Sederet pertanyaan diajukan oleh Romi yang sangat kaget sekaligus senang dengan kedatangan Nayara. Kejutan sekali kamu datang ke sini, Nay. Terus bawain ayah makan siang, ada apa nih? Sumpah, ayah terkejut banget. Romi begitu senang. Dia mengajak Nayara masuk ke sebuah ruangan kantor yang ada di titik paling aman dari proyek pembangunan itu. Ayah nggak seneng ditengokin sama anak sendiri?
Tanya Nayara lesu. Tentu saja ayah senang. Terkejut dan senang. Kita udah lama nggak duduk berdua kayak gini. Kita berdua udah kehilangan banyak waktu yang berkualitas. Aku kecewa sih sama ayah, karena ayah seperti nggak berdaya memperjuangkan aku. Ayah lebih memilih istri baru ayah. Nayara agak mengeluh. Tapi di kesempatan dia terlihat nyaman sebab tidak dibayangi oleh ibu tirinya. Hanya ada dirinya dan juga ayahnya saja. Seperti inilah yang Nayara inginkan. Maafkan ayah. Maunya aku nggak memaafkan ayah, tapi ayah adalah ayahku. Inginnya aku pergi menjauh dan menghindari ayah, tapi aku ini adalah anakmu, anak yang juga butuh ayahnya. Suasana menjadi sendu. Curahan hati Nayara membuat hati Romi terenyuh. Dia pun menyadari keegoisannya. Dia merasa bersalah di momen itu. Romi menyesal. Demi istri baru, dia sampai mengenyampingkan anak kandungnya sendiri. Dan sekarang semuanya sudah terlanjur. Dia sadar kalau dia tak akan pernah bisa menyatukan kembali keduanya di bawah atap yang sama. Jadi, Jeffrey benar-benar melakukan pelatihan itu sama kamu? Tanya Romi malah membuka luka lama Nayara. Ngapain ayah tanya itu sekarang? Apa kalau aku jawab iya, ayah akan berubah pikiran? Itu udah basi. Ya, aku pun udah gak mau mengingat-ingatnya lagi. Dan seketika Nayara kesal mendengar pertanyaan itu. Ayah cuma mau memastikan aja, Nay. Udah telat. Ayah gak akan bisa berbuat apa-apa kalaupun aku jawab iya. Ayah gak akan pernah bisa menegur apalagi membawa dia ke pengadilan. Semuanya pun udah terlambat. Please, ayah. Kapan lagi aku ketemu momen seperti ini? Kenapa ayah malah bahas soal itu? Nayara makin marah. Romi sadar akan hal itu. Tapi isu pelatihan yang Jeffrey lakukan adalah awal mula hubungannya dengan Nayara merenggang. Bisa nggak sih ayah bikin aku nyaman? Sebentar aja. Gak usah bahas-bahas soal yang lain. Aku cuma mau ketemu ayah kok. Iya, maafkan ayah. Ayah akan lapor ke manajer kalau hari ini ayah akan ambil setengah hari. Ayah akan menghabiskan sisa hari ini untuk bersenang-senang bersama kamu dan Jenny. Ide Romi membuat hati Nayara tergugah. Memang seperti itulah yang Nayara inginkan. Berjalan-jalan sambil membeli es krim, hanya sesederhana itu. Emang boleh? Tentu saja boleh. Selama ini ayah nggak pernah ambil cuti, pasti manajer ayah akan mengizinkan. Tunggu sebentar ya. Terus ayah akan bilang rencana ini sama istri ayah? Nggak akan. Ayah merasa nggak perlu mengatakannya sama dia. Nayara sedikit lega. Masalah dengan Al teralihkan dengan rencana menyenangkan dari Romi. Memang seperti inilah yang Nayara inginkan. Di saat dunia sedang tidak adil pada dirinya, maka ada uluran tangan yang ayah yang mungkin membuatnya merasa aman dan nyaman. Nayara harap tidak akan ada halangan sehingga ia benar-benar bisa menikmati setengah hari yang utuh dengan sang ayah. Al sudah mengemasi barang-barangnya, sudah puluhan kali dia mencoba menelpon Nayara tapi dia tidak bisa. Al kesal dan merasa kalau Nayara memang sedang ingin menghindarinya. Al juga menyempatkan mampir ke rumah lamanya tapi Nayara tidak ada. Al semakin dan semakin kesal. Al sendiri tidak menyadari kesalahannya. Dia pikir, apa yang ia lakukan pada Nayara adalah hal yang wajar, sebab Al memang sedang tidak baik-baik saja. Oke, Nay. Kamu sedang bermain-main dengan aku. Aku akan menunggu di sini sampai kamu muncul, kalau perlu aku akan reschedule penerbanganku. Ucap Al penuh ambisi. Dia sedang melampiaskan kekecewaannya kepada Nayara. Berpikiran bahwa Nayara telah bergantung pada keluarganya, maka Al juga merasa kalau ia bisa menggantungkan dirinya pada Nayara. Padahal saat ini Nayara sedang menikmati waktu berkualitas dengan ayahnya. Sudah bertahun-tahun Nayara dan Jenny tidak duduk di mobil milik ayahnya dan hari ini mereka mengalaminya lagi. Jenny sangat terkejut ketika dia dijemput oleh ayah dan kakaknya. Apa aku sedang bermimpi? Apa benar ini ayah? Kak, kok bisa? Kita mau kemana nih? Ya ampun,
Aku seneng banget. Ayo masuk. Nayara melebarkan pintu mobil ayahnya. Aku mau duduk di depan, nah. Boleh ya? Boleh ya, Kak? Pinta Jenny yang memilih untuk duduk di seat depan. Tentu saja boleh. Jawab Romi. Ya deh ya. Nayara pun membukakan pintu depan untuk adiknya. Mereka pun kini sudah ada di dalam mobil yang sama. Ayah, kita mau kemana? Ayah nggak kerja? Ibu Yani mana? Dia nggak akan ikut kita kan? Tanya Jenny masih dengan pertanyaan yang ia rangkum bersamaan. Aman. Kita cuma bertiga. Kita akan jalan-jalan bertiga aja. Jawab Nayara. Serius? Wah, jangan-jangan ini mimpi. Anesha udah ada yang jemput kan? Tanya Nayara yang agak mencemaskan Anesha. Udah, Kak. Tadi dia pamitan sambil lambaikan tangan ke kakak. Kakaknya nggak lihat sih. Oh ya? Duh, nggak kelihatan sih tadi. Ya udah yuk. Kita berangkat sekarang. Ajak Jenny tak sabaran. Iya, ayo. Romi pun segera menginjak pedal gas dengan santai agar ia bisa berlama-lama bersama dengan anak-anaknya walaupun hanya di dalam perjalanan. Nayara melupakan banyak masalah. Dia sangat senang hari ini. Dia pun tidak tahu kalau Al sedang menunggunya di teras rumah.